Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermajlis di tempat yang mulia ini, di Masjid Ali Zubaidah, yaitu di SIC. Dalam kajian ini kemarin saya dapat amanah untuk yaitu menyampaikan tentang kitab Ushul Salasah. Ini ada fotokopiannya, tapi ini kitab yang kedua ya, cetaknya kecil-kecil. Ini banyak banget. Ya, mungkin bagi yang menginginkan tafadhol, nggak apa-apa, ini tinggal ambil, nanti bisa ikut kita bacakan. Silakan, mungkin ada yang kalau anak-anak nggak usah diculik-culik. Oh ya, oke. Sebelumnya mungkin saya sampaikan yang akan kita bahas adalah kitab Ushul Salasah atau salah satu usul. 3 persoalan pokok utama atau 3 pondasi utama kita. 3 pondasi utama kita. Mungkin juga berawal dari ketika nanti kita dalam riwayat kita sudah sering kita pahami, ketika kita nanti dalam kubur nanti, karena akan ada beberapa pertanyaan sampai doa Rasulullah sabithu billahi ilallah. Kalau ada orang meninggal itu salah satunya, kalau itu adalah kaum muslimin saudara-saudara kita, maka dari jelas sabithu billahi ilallah, bukan kuatkan dengan la ilaha illallah. Di antara biasanya pertanyaan adalah man rabbuka, man rabbuka, madinuka, yang ditanya adalah siapa Rob kamu, apa agamamu, dan siapa manusia atau siapa orang yang dibahas adalah Rasulullah. Siapakah orang ini, yaitu yang diatas Rasulullah. Maka 3 persoalan: siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu kan inti dari kehidupan kita, mestinya kan begitu. Nah, saya Muhammad bin Abdul Wahab ini menulis 3 pokok persoalan ini dalam satu kitab namanya salah satu usul atau juga Ushul Salasah, yang beliau ingin menerangkan pada kita tentang fondasi-fondasi utama tentang Islam. Masalahnya ini adalah satu prinsip utama, ya, umpama apa ya dalam ini gambaran saja. Mungkin kalau dalam
hal saya pernah dalam kajian saya itu yaitu dibahas umpama ini garis keislaman itu. Nah, ini garis keislaman gitu kan. Garis keislaman. Maka taruhlah ini al-Islam. Itu Islam. Maka di bawah ini bukan Islam gitu ya, maksudnya kafir. Ya kalau bukan Islam itu kafir gitu. Nah, maksudnya begini, seseorang itu, ya orang itu ada, orang Islam itu ada yang bermaksiat, terkadang dosa kan gitu ya, ada yang beramal-amal kemaksiatan. Nah, tetapi ini ada garisnya, ada batasnya, maksudnya ada batasnya tuh, ya ada orang yang bermaksiat, tapi dia masih di atas garis. Tetapi ada yang ternyata maksiat itu menjatuhkan dia di bawah garis. Ini yang bahaya, gitu loh. Maksudnya kalau saya Muhammad Abdul Wahab ini ingin memberikan penjelasan kepada kita beberapa persoalan yang nanti jangan sampai orang itu kalau berbuat maaf bukan kita membolehkan dosa tidak, tetapi kalau dia berbuat dosa jangan sampai dosanya terjatuh pada dosa di bawah garis ini. Kalau dia sudah berdosa di bawah garis ini, maka kalau sudah masuk dalam ranah kekafiran atau kemusyrikan, maka hak seorang saudara muslim sudah hilang. Apa contohnya? Ya, dia tidak mendapatkan doa kepada saudara muslim, ya. Maka nabi walladzina amanu astaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas orang nabi dan orang muslim, orang mukmin memintakan ampun. Ya, jalur ngapura itu nggak boleh kalau dia sudah termasuk orang-orang yang jatuh pada ranah kekufuran. Ini maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip keimanan tadi, prinsip-prinsip Islam tadi. Bahkan dalam satu riwayat, dalam kajian beliau memang sering membahas masalah ini, masalah akidah. Masalah akidah ini penting sekali. Masalah akidah ini beliau bahas betul. Masalahnya masalah akidah nek salah ini bahaya, ya. Masalah akidah bahaya itu salah itu bahaya sekali. Sampai beliau tekankan betul. Sampai murid-muridnya itu jenuh. Muridnya jenuh. Saya udah ingin masalah akidah nek saya mau ganti gitu ya. Saya kok sering sekali tiap hari akidah terus. Mau kita materi yang lain. Oke lah. Pekan depan kita akan ganti materi kita. Pekan depan kita akan ganti materi yang lain. Mungkin materi apa fikih atau materi yang lain. Maka kita gantilah biar untuk pencerahan. Ya. Terus sebelum berpisah ya sudah, mereka masing-masing diberitahu kalau besok kajian pekan berikutnya adalah bukan akidah. Selang satu pekan kemudian waktu kajian biasanya datanglah murid tersebut pada kajian itu. Kemudian sebelum kajian saya itu bercerita, tahu nggak kamu? Waktu saya sebelum kajian pekan berikutnya, ini masih pekan awal, katanya kita besok pekan depan akan ganti, gitu kan? Tapi ketika itu saya bercerita sebelum besok saya ganti, saya ingin bercerita. Ternyata di tempat kita ini masih ada yang nggak terlalu di sini loh ya. Itu saya dekat situ nih aku kurang ngerti. Maksudnya kalau ini tempat saya tadi cerita. Ternyata di kampung kita masih ada yang masih ada yang masang sesaji, masang sajen katanya. Perempatan kasih induk-induk di tempat induk-induk Pak ya. Apa itu? Sajen-sajen itu. Kayak kembang, kayak menyan, kayak itu ternyata masih ada, kata saya itu. Saya mengatakan ternyata di kampung kita ini masih ada yang masang sesaji. Ketika tadi mau wudhu, ternyata di sumur ada sajennya. Ketika di perempatan jalan mau berangkat sini ada sajennya. Oh iya saya. Mereka dengar semua cerita saya tadi kalau di perempatan jalan masih ada sajen, biasa saja. Ya iyalah.
ya memang kayak gitu, saya masih ada kayak gitu, ya sudah. Setelah itu oke lah, besok pekan depan kita akan ganti materi kita, materi apa? Materi yang lainnya selain akidah. Nah, datanglah pekan depan. Ketika pekan depan saya tadi bercerita, oh bentar, tahu nggak kalian, ternyata di dekat kampung kita ini ada. Sebelum kita mulai kajian, saya ingin cerita, ternyata kalian dengar nggak ada cerita kalau ternyata di kampung sebelah kita ini ada orang berzina, maksudnya dengan terang-terangan ibu dan anak berzina. Ibu berzina dengan anaknya. Kaget sekali. Di mana sih? Di mana itu? Di mana itu saya? Kita panjurkan dia. Kita usir dari kampung ini. Buruk sekali kampung kita kalau ada orang yang berzina seperti itu. Apalagi ibu dan anak. Marah sekali kajian tadi, ramai sekali. Di mana saya? Di mana itu? Tunjukkan pada kami. Ayo kita datangi saya. Kita datangi aja. Apa kata saya? Cukup. Berarti kajian malam ini kajiannya akidah lagi. Kok bisa ini? Apa maksudnya saya? Kenapa kajian akidah lagi? Karena maaf, ternyata kalian itu ketika mendengar ada sesaji atau sajen gitu ya bahasa kita. Ketika ada orang masih pasang sajen, masih percaya pada tahayul, dia masih pada hal-hal musyrik, kamu tidak marah, kamu tidak cemburu, kamu tidak greget. Padahal dosa sesajen, dosa syirik, dosa itu adalah dosa kufur. Dosa kufur atau kafir. Orang yang masuk dalam, saya juga ngisi dalam kitab itu, kitab Al-Kabair, saya ngaji dalam Al-Kabair itu sudah dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Adabi, ya Syekh Samsudin Adabi itu, beliau terangkan tentang dosa syirik, dosa sihir, ternyata dosa-dosa itu kalau sudah masuk dosa syirik itu dosa di atasnya dosa besar, dosa besar itu, nah begini maksudnya. Ketika orang, kenapa kamu tidak marah, kenapa kamu tidak cemburu, kenapa kamu tidak hatimu terbakar ketika ada orang pasang sajen. Padahal orang pasang sajen itu jatuhnya pada kufur. Padahal kalau dia sudah jatuh pada kufur, maka tidak mungkin dia masuk surga. Kalau orang sudah kufur, maka dia tidak mungkin mendapatkan surga. Karena dia jatuh ini. Tadi kalau ini saya ibaratkan garis keislaman seseorang, dia jatuh di sini. Kalau sudah dijatuh di sini, secara perwalian saja tidak boleh jadi wali kita. Doa sudah tidak boleh. Maka nali nabi wal nabi amanu yastaghfirul lil musyrikin. Di dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah meyakinkan, menekankan pada kita, tidak pantas orang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun orang-orang musyrik. Ya Allah, moga-moga mengampuni bapak kula, ibu kula. Kalau dia musyrik tak boleh. Jangan kita. Maka nabi waladina malaysa bil musyrikina walakan oleh kebama. Kemudian disebutkan setelah itu adalah ayatnya wa maka dari Ibrahim, dan begitu juga Nabi Ibrahim juga tidak pantas. Nabi Ibrahim saja dapat teguran Allah ketika mendoakan orang tuanya. Nabi Muhammad ketika mendoakan Abu Thalib dapat teguran dari Allah. Karena masuk ranah kemusyrikan. Nah, maka pentingnya akidah. Kenapa kamu ketika saya Abdul Wahab, kenapa kamu ketika saya sebutkan sesaji, saya sebutkan orang mengamalkan sajen, kamu tidak marah? Tapi ketika aku sebutkan orang itu berzina, kamu langsung marah. Di mana? Diusir itu, perlu dilempar, perlu dibuang itu di sini. Padahal maaf, bukan kita menghalalkan berzina, tetapi dosa zina tidak sampai pada kafir.
Dosa zina itu dosa besar sekali. Bahkan hududnya, hukumannya pun dirajam. Tetapi dia masih termasuk orang muslim. Dia tidak jatuh pada kekafiran. Tetapi kalau sajen, yaitu apa namanya, masalah kepercayaan hal-hal ini masuk pada ranah kekufuran, kemusyrikan, maka itu sudah jatuh pada ini. Nah inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menyampaikan pada kita persoalan yang seperti ini. Ya, bukan kita meremehkan dosa-dosa besar yang lain, tapi jangan sampai dosa besar kita itu jatuh pada dosa besar yang di bawah garis ini. Kalau sudah di bawah garis ini, kita sudah muslim kufur itu sudah ada pembedanya. Nah, meskipun dia sholat, kalau dia menyebutkan Allah, tiap hari sholat Jumat dan lainnya, tiap hari sholat berjamaah, tetapi tiap malam Jumat paling mungkin apa namanya, kungkum neng pengging mungkin gitu ya, atau di tempat lain itu mencari persugihan ini meskipun dia haji sekalipun tidak ada artinya, haraan langsung. Nah, Bapak Ibu semuanya kepada Rasulullah, mari kita membahas masalah akidah ini dengan betul-betul supaya kita bisa terbebas dari amalan-amalan yang menjatuhkan kita pada kekufuran. Meskipun kita juga harus menjaga dosa-dosa besar, harus kita hindari, jangan kemudian kita mudahkan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk aja langsung pada halaman berapa ya? Saya tadi nggak lihat dulu ya. Halaman awal ketinggal betul Pak, terlalu alit, tulisannya terlalu kecil. Enggak. I'lamu rahimakallah, itu sudah. I'lamu rahimakallah. Terus halaman awal I'lamu rahimakallah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, menulis dalam kitabnya, I'lamu rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Jadi ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuliakan pembaca. Kita yang membaca itu dimuliakan beliau, didoakan beliau. Semoga Allah merahmati kita. I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kita ta'alluma arba'i masail. Allah telah mewajibkan pada kita untuk mempelajari 4 persoalan. Untuk mempelajari 4 persoalan. Al-ula al-ilmu, yaitu tentang kita wajib mempelajari al-ilmu, ilmu. Al-ula wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam. Ilmu itu meliputi ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya. Ma'rifatul dinil Islam bil adillah, dan mengenal dinul Islam, agama Islam dengan dalil-dalil yang benar. Tadi saya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Allah telah mewajibkan pada kita untuk mempelajari 4 persoalan. 1, harus berilmu, harus mempelajari ilmu. Nanti kita bahas ilmu itu apa. Terus yang dipelajari ilmu itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya. Ma'rifatul din Islam, mengenal din Islam. Ada 3 pokok utama ilmu itu. Setelah kita mengilmuinya, maka yang kedua adalah ats-tsaniyah al-'amalu bih, mengamalkannya. Ats-tsalisah
ad-da'watu ilaihi arabi'a sabru bil adha fihi. Mungkin ya bisa tulis dulu. Itu di yang dapat bukunya bisa dilihat di besok. Kalau ada insyaallah akan kita perbanyak lagi. Silakan nanti. Tapi ini ya berlanjut berarti apa tiap pekan tertentu mungkin kita akan lanjutkan kajian kitab Ushul Salasah ini dan nanti mungkin tulisannya agak yang lebih gede Mas ya. Yang kayak yang dulu yang sering kita bagikan di Masjid Barokah dulu. Empat hal bisa diperhatikan. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah annahu ya annallaha atau annahu yajibu alaina ayata'allam arba'i masail. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kita untuk mempelajari 4 hal. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa tuh ilmu? Ilmu adalah ma'rifatun ala haqiqatihi. Yang disebut ilmu itu adalah mengetahui hakikatnya. Mengetahui hakikatnya. Contohnya, saya tak ngambil sendiri Pak. Contoh. Ini ngambil ini. Mengetahui hakikatnya itu berarti berilmu. Berilmu itu begini. Ini kita tahu isinya air. Jernih air jernih ini berarti orang ilmu, orang yang mengenal betul ilmu itu. Tetapi kalau prasangka itu baru kayak kita nah gitu. Masih prasangka itu kelihatannya kayak kosong apa ora ya kok kadoan itu. Itu namanya nanti ada ilmu, ada wahm, ada dzon, gitu, ada prasangka, ada juga yang perkiraan. Nah itu. Tapi kalau ilmu itu berarti mengetahui betul isinya, berarti mengetahui betul hakikatnya. Itu orang berilmu. Orang berilmu adalah memahami, mengetahui hakikatnya. Maka anallah yajibu alaina, Allah telah mewajibkan pada kita untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Berarti mempelajari ilmu, mengenal hakikat isi yang akan dipelajari. Pelajaran ilmu itu. Ilmu ini ilmu apa yang perlu dipelajari? 1, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ya. Ilmu yang wajib kita pelajari itu mengenal Allah. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi sangat rugi kalau kita orang ahli ilmu, katanya orang pintar, enggak mengenal Allah tuh bodoh berarti. Yang kedua, ma'rifatun, apa itu? Ma'rifatun nabiyihi. Ma'rifatun nabiyihi. Mengenal nabinya, mengenal nabi Allah. Yang ketiga, ma'rifatun dinil Islam, bil adilah. Mengenal Islam dengan dalil-dalil yang benar. Loh, kok pakai sampai ada kalimat bil adilah? Karena banyak orang kenal Islam keliru. Ya. Ora sithik mlebu pondok jebul mulih-mulih ya kan gitu kan. Ternyata malah orang duwe ilmu malah duwe anak gitu kan. Enak. Jadi anak-anak kita, anak perempuan kita pondokan pulang-pulang malah jadi. Nah itu kan ada juga yang ya atau yang lainnya atau tahu-tahu memahami yaitu apa dulu tuh yang geger itu tentang sholat itu sholat jamaah terus sholatnya jaraknya jauh-jauh jaraknya terus apa namanya perempuan laki perempuan sama apa namanya softnya barengan laki perempuan. Nah, itu
Harusnya mengenal Islam dan dalil yang benar. Dalil yang benar, karena kalau tidak dalil yang benar sudah bisa hilang Islamnya. Nah, pertama yang pertama adalah ilmu, mempelajari. Berilmu tentang apa? Tentang 3 hal ini. Ini harus orang itu harus tahu ini. Kalau tidak tahu tidak akan tersesat. Kalau tidak tahu ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, tidak mengenal Islam, terus dia mau apa hidup itu? Gitu? Nggak, hidup itu kalau nggak mengenal Allah terus mau apa? Gitu? Terus kita ini ngapain kalau sholat ini kalau nggak kenal Allah itu nggak ngapain gitu? Harus kita kenal Allah. Dan kemudian biar bisa kenal Allah tuh kenal utusannya, rasulnya, nabinya. Saya nggak tahu nabinya, nggak kenal nabi. Nabi itu saya pernah nanya, sudah kenal nabi, kenal. Nabi punya istri berapa, bingung. Anaknya Nabi berapa, bingung, nggak tahu. Wah ini. Tapi ketika kita nyebut satu contoh siapa ya yang hari ini tenar itu, wah langsung kenal sampai masalah-masalah. Dia bermasalah, dia cerai sekian, dia itu ngerti, gitu. Karena terus diposting, terus disampaikan, karena juga mungkin figurnya, contohnya. Tapi ketika mengenal Nabi malah nggak tahu. Seperti saya sampaikan juga, coba kalau kita mencoba mengenal Rasulullah sampai pada kehidupan seharian kita, insya Allah hidup kita hidup yang betul-betul berbarokah, hidup yang penuh manfaat. Pasti kalau kita mau hidup kita persis hidup Rasulullah 24 jam seperti Rasulullah mungkin. Wah itu Masya Allah, saya yakin sehat, kita sehat sekali, sehat banget. Tapi mau gimana kita mau 24 jam seperti hidup Rasulullah gitu ya. Gimana Ustaz? Kenapa kita di sini makannya nasi, Rasulullah makannya kurma gitu ya. Dari makannya udah beda. Kemarin saya coba dari tidur saja sudah sulit kita. Ya kan? Saya pernah sampaikan, tidur ini coba. Ada yang sudah mencoba belum? Tidur Rasulullah itu berapa waktu? Kemarin sudah saya sampaikan waktu pertama. Berapa waktu? 3 waktu. Tidur Rasulullah itu 3 waktu. 1 sebelum zuhur. Tidur Rasulullah itu sebelum zuhur. Yaitu mungkin jam-jam 11. Tapi jangan bablas, kalau kita jam 11 bablas jam 1 ya. Nanti zuhur keliwat itu salah. Rasulullah itu sebelum zuhur sebentar. Ini sunnah. Rasulullah mengatakan qailulalah kalian. Qailullah itu tidur siang. Qailullah kalian, karena setan itu tidak tidur siang. Nah, yang tidak pernah tidur siang, kaya siapa? Kaya setan. Enggak koncone setan ngono wae lah ya. Tapi kita ya enggak mau tuh dadi koncone setan. Maka tidur siang lah tidur itu. Ini aja bablasan tidur siang sebelum dulu nganti asar nek ora tidur siang. Bangkong gitu ya. Terus kapan tidur Rasul itu? Sebelum duhur, ba'da isya, sama sebelum subuh. Nah kita ba'da isya sampai udah mulai subuh ya Pak. Orang sampai subuh, udah mulai subuh kita lagi tangi ya, itu Masya Allah. Kalau Rasulullah itu sebelum subuh, sebelum duhur, qabla duhur, qabla duhri, qabla duhri. Nah, qabla duhri keturunan qabla isya, qabla isya. Kemudian apa? Qabla subuh. Ba'da isya ya. Ba'da isya. Ba'da isya qabla subuh. Nah, sebelum subuh. Nah ini 3 waktu. Sebelum duhur, ba'da isya, qabla subuh. Terus bagaimana? Ya itu tadi kalau mengamalkan tidur Rasulullah sebelum, ya seperti ayat Allah itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, hai orang-orang berselimut, bangunlah di waktu malam, walaupun sedikit yang mau bangun malam, sedikit waktunya, sedikit orang yang mengamalkannya. Nisfahu, separuh malam, jam 12, awingkus minhu, atau kurang dari separuh malam loh. Nek kurang dari 10 jam pinten? Ini kurang loh. Jam 11, jam 10. Jam 10 pun ungu, Pak.
jam 10 udah bangun. Tenan iki jam 10 udah wis tangi. Turuke durung ya, Bang. Jam 10 wis tangi. Tidur aja belum. Ini tidur Rasulullah. Tidur Rasulullah. Pada saat tidur jam 10 tangi tahajud, Pak. Sampai qobla subuh. Nah, jadi kalau menurut Ustadz Budi Asyari kemarin menyampaikannya adzan pertama as-salatu khairum minan naum. Itu ya adzan pertama itu menandakan apa? Waktu untuk tidur setelah bangun malam. Itu. Meskipun kalau dalam riwayatnya yang tepat ya, ini. Iklan. Alhamdulillah tak ajak Pak. Tak ajak anak saya. Berapa sih yang kamu? 4 ya. Anak saya ikut 4. Kira 5 deh. Anak saya baru 7. Di pondok 3. Di rumah 4. Kembali. Kalau kita memahami sholat subuh tidur itu adzan pertama itu untuk bangun untuk sholat, meskipun dalam riwayat pertama memang kejadiannya ketika waktu sahur ya, ketika sahur itu bangunkan untuk sahur. Tapi kalau dari yang Ustadz Budi Asyari terangkan, sebenarnya sholat malam itu yaitu sejak setengah malam atau kurang dari setengah malam atau setelah lebih dari setengah malam lebih sedikit, yaitu 2/setengah malam atau 2/3 awal atau 2/3 akhir. Tapi bangun berarti sudah tidur. Nah, ini contoh baru mengenal kehidupan Nabi aja. Ini baru sedikit, belum mengenal seluruhnya loh. Belum mengenal seluruhnya. Belum lagi mengenal cara perang Rasulullah. Rasulullah itu mulai berperang kapan? Rasulullah mulai berperang itu 2 Hijriah. 2 Hijriah itu kapan? 2 Hijriah itu umur Rasulullah 55. 55 tahun. 55 tahun itu mulai perang. Perang pertama Rasulullah itu umur 55 tahun. Di tempat kita, di negeri kita ini 55 tahun itu sudah wajine pensiun, ya kan? Iya. Jauh sekali dari cara pandang hidup Rasulullah. Di saat semangat jihad di tempat kita wis pensiun, wis ora usah ngajar, wis ora kerja, cek oke. Sing ya kan gitu kan. Beda sekali. Rasulullah umur 255 nih masa-masa jihad pertama. Sampai pada menjelang meninggal Rasulullah tahun 11 Hijriah. 9 tahun Rasulullah berperang. 9 tahun Rasulullah berperang, kemarin sudah saya sampaikan. 9 tahun Rasulullah berperang. Perang Rasulullah ada 2, namanya Ghazwah sama apa? Sariyah. Ghazwah sama Sariyah. Ghazwah itu apa? Ghazwah itu adalah perang yang dimana Rasulullah datang. Perang yang dimana Rasulullah itu ikut. Pas perang Rasulullah hadir dalam peperangan itu, meskipun Rasulullah memimpin atau tidak memimpin. Apa ada? Rasulullah kadang hadir dalam perang tapi Rasulullah tidak memimpin. Yang memimpin oleh panglimanya yang lain. Tapi Rasulullah kadang memimpin sendiri. Langsung mengarahkan strategi sendiri. Tapi di beberapa tempat Rasulullah hanya hadir, tidak memimpin perang itu. Tapi Rasulullah hadir di situ dalam peperangan tersebut. Itu namanya Ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang dimana Rasulullah hadir dalam kancah peperangan itu. Yang kedua Sariyah. Sariyah itu peperangan yang Rasulullah kirim. Rasulullah kirim tapi Rasulullah tidak hadir, tidak ikut. Berapa jumlah Ghazwah umur Rasulullah? Ini yang tertulis oleh para ahli tarikh. Para ahli sejarah menulis jumlah yang tertulis dalam yang sahih itu sebanyak 27 Ghazwah. Sariyahnya kiriman perang Rasulullah sebanyak berapa? 47 sariyah.
Nah, di jumlah kita 74 peperangan. 74 peperangan seumur Rasulullah, mulai dari 2 Hijriah sampai 11 Hijriah. 9 tahun Rasulullah perang. Seumur Rasulullah itu perangnya hanya 9 tahun. 9 tahun perang Rasulullah itu sekian banyaknya, 74. Nah, 9 tahun 74 dibagi songo, ketemunya berapa? 8 koma lah, 8. Ya kan? 8 dalam setahun berarti perangnya 8 kali Rasulullah itu. Loh, kalau perang 8 kali kemudian satu dibagi 2 bulan, enggak 12 bulan. 1 tahun itu ada 4 bulan yang Rasulullah tidak boleh perang. Apa? Dilarang berperang kaum muslimin. Namanya apa? Bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Biar kita hafal. Satu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus apa? Rajab. Ya, 4 bulan haram. Maka tidak boleh berperang. Berarti 1 tahun berapa bulan? 8 bulan. 12 bulan dikurangi 4 maka 8 bulan. Nah, 8 bulan ternyata setiap bulan dari Rasulullah perang. Iya. Ini kita baru mengenal Rasul, ini nanti kita mengenal semuanya. Ya kan? 4 bulan itu setiap bulan berarti Rasulullah perang. Memang rizkinya Nabi Muhammad itu adalah rizki di bawah bayang-bayang pedang, di bawah bayang-bayang tombak, itu rizki Rasulullah. Nih, Ghazwah itu perang yang dimana Rasulullah hadir. Syariah itu peperangan yang Rasulullah tidak hadir. Itu sekian banyaknya. Ghazwahnya 27, syariahnya 47. Jumlahnya 74. Seumur hidup Rasulullah itu 74 kali peperangan. Ini yang tertulis di kalangan para ahli tarikh, ahli sejarah. Ada yang mencatat lagi lebih banyak lagi ada. Allah alam, tapi ini yang lebih sahih. Oke, kembali. Tadi saya mau benar-benar mengingatkan kepada kita, kewajiban kita untuk belajar, kewajiban kita untuk mempelajari 4 persoalan. Yang pertama ilmu. Ilmunya isi. Ilmu yang pertama dipelajari ini isinya. Harus ini, Pak. Kita kalau sekarang kita harus baca tua ini, ya sekarang kita belajar. Anak-anak kita jangan sampai seperti kita gitu loh ya. Maka kita kenalkan pertama, kenal Allah dulu, kenal Nabi, kenal Islam, baru sinau liyane. Itu. Urung-urung wis sinau liya-liya itu nanti rugi betul. Urusan dunia kuwi rasa diajari anak so iso. Nek urusan akhirat tidak diajari anak keblinger, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Kemudian kalau setelah mempelajari, setelah ilmu asaniyah, yang kedua apa? Kewajiban yang kedua adalah asaniyah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Mengamalkannya. Setelah mengilmuinya, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi, ilmu mengenal Islam dengan dalil yang benar, diamalkan. Diamalkan. Nanti kita akan pelajari dengan detail. Ya diamalkan. Karena ya buat apa ilmu kalau tidak diamalkan kan? Ya, harus diamalkan. Setelah diamalkan, asalisah, yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi. Apa da'watu ilaihi? Mengajak untuk atau berdakwah terhadapnya, kepadanya. Setelah kita mengenal Allah, kita amalkan perintah-perintahnya, kita mengajak orang lain. Dakwah itu satu keharusan. Mengajak pada orang itu satu keharusan. Ya minimal ini. Minimal ini saja. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Pertama ya keluarga kita dulu.
Ya bos, apa mungkin awake dhewe iso ngajar orang lain tapi keluarga kita terjerumus ke neraka? Kan nggak mau kita. Maka dakwah pertama ya ini anak-anak kita dulu. Setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajak orang lain, ajak anak-anak kita. Kita arahkan. Kita arahkan anak-anak kita. Al-amal bi ad-da'watu ilaihi. Mengajak kepada orang. Dakwah itu wajib. Mengajak itu terus. Enggak ada, barang bukan bagianku. Ya kamu mampunya apa, ngajak-ngajak. Enggak bisa mengisi kajian, mengajak orang lain. Ayo, ini kajian yang bagus. Ini kajian yang bermanfaat. Ayo ngajak orang lain. Dakwah ilaih. Yang terakhir apa? Ar-Rabi'ah. Dan kita minta apa? As-sabru. Ya kan? As-sabru alal adha bihi atau fihi. Bersabar terhadap ujian-ujian yang ada padanya. As-sabru alal adha fihi. Al-asru alal adha fihi. Bersabar atas ujian-ujian yang belajar ilmu itu, berilmu saja sabar, harus sabar. Ngamalkan yo sabar. Dakwah sama saya meneh ngajak kok. Ngajak kita tuh masih enak. Nabi Nuh itu ngajak asli dalam ayat itu. Ya. Ashabiah mereka menjadikan ini ketika Nabi Nuh itu dakwah tuh umpamane lagi pengajian tuh langsung ning arep Nabi Nuh iki rata rumoke. Rata itu Pak, dia sing ngono coba Pak. Coba kita bayangkan, kita dakwah langsung ditutupi ini. Ngomong ora tak rumoke iki. Itu Nabi Nuh. Tapi tetap terus berdakwah. Lah kita lagi dakwah sing teko sithik sesuk ora mangan lah. Gitu ya. Itu dakwah ini. Sabar itu Masya Allah. Sabar memahami ilmunya, sabar mengamalkannya, sabar dakwahkannya penuh dengan kesabaran. Itu 4 hal yang wajib kita pelajari. 4 hal yang wajib kita pelajari. Kemudian wadalil qaul ta'ala, gitu kan? Itu ada lanjutannya. Wadalil qaul ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalil tentang wajibnya mempelajari 4 hal ini tertuang dalam wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi manusia kalau tidak mempelajari 4 hal ini pasti rugi. Kecuali orang illa alladziina amanu, orang beriman itu mesti berilmu. Maka sebelum beriman tuh dia berilmu dulu. Ya kalau kita percaya pada Allah masa nggak tahu ilmunya. Illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali yaitu orang yang supaya tidak rugi, dia harus berilmu, beramal soleh, mengamalkannya. Iman itu Pak, orang beriman itu terus beramal soleh. Amanu wa amilu, bukan amanu wa pikir-pikir tidak. Maksudnya Pak pikir-pikir gini Pak. Kadang ada perintah begini, kita pikir-pikir dulu. Wah mampu nggak ya? Wah ini enak nggak ya gitu? Pikir-pikir sih, gitu ya. Ada perintah berjilbab mungkin gitu. Ada perintah menutup aurat. Wah, nah nek kerja nutup aurat ra iso, aku ra itu. Tidak gitu. Pikir-pikir. Nek orang beriman perintah itu diamalkan, bukan dipikir sih. Karena nggak ada alladzina amanu wa pikir-pikir cuma amilun enggak, tapi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang yang beramal, orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw, maka dia bertawasau, menasihati, berdakwah kebenaran, wa tawassaw bis sabr, tapi juga selalu berdakwah tentang kesabaran. Jadi dalil tentang 4 hal yang Allah perintahkan sesuai dengan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian qala Asy-Syafi'i, sebelum saya akhiri, qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata,
Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah laqafathum." Ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallah, andai saja Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil, tidak menurunkan ayat ala khalqihi terhadap manusia, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, surat Al-Asri saja, laqafathum, maka sudah cukup sebagai hujjah kepada kita. Andai saja Allah tidak menurunkan surat yang lainnya, andai saja Allah tidak menurunkan dalil yang lainnya, Allah hanya menurunkan surat Al-Asri saja, sudah cukup sebenarnya untuk kita pahami. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kalau ingin tidak rugi ya ini berilmu, beramal dan dakwah. Wa amilu sholihat ila ladina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan siap apa yang ilmu yang dipahami? Ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adilah. Itu. Kalau kita ingin bisa apa namanya? Ingin terbebas dari sebuah kerugian, ingin terbebas dari sebuah apa namanya? Kerusakan. Ya, ini hanya dengan cara ini. Maka rugi kalau kita tuh wah. Maka yang ngapunten, saya memang dirikan sekolah-sekolah. Awalnya saya dirikan sekolah tahfidz. Kenapa ya? Saya bingung juga anak SD itu. Saya dulu tuh guru SD gitu. Ya saya bingung, cah SD itu kelas loro SD loh. Ya, kelas 2 SD itu pertanyaannya itu apa? Yang saya sampai sekarang masih ingat pertanyaan itu. Akte nikah adalah titik-titik dua, Pak. Cah kelas loro SD pertanyaan akte nikah. Nah saya nggak usah diajari, so nek pas nikah itu akte gitu Pak. Nah itu rasa diajari, so nek nikah itu akte. Daripada untuk menghafal akte nikah adalah, kakak adalah, ini ada. Tambahkan Quran dulu gitu loh. Biar mengenal Allah tuh Quran tuh ngerti. Allah merintahkan apa, Allah dengan Quran kan gitu. Kenapa tidak kita kenalkan Quran dulu, tapi lebih kita kenalkan hal-hal yang maaf. Akhirnya berat sekali. Kelas 4 SD wis mengenal monokotil, dikotil, ya kan ada gitu. Herbivora, omnivora. Ya penting, tapi dia belum mengenal Nabi. Belum ngerti Nabi Muhammad duwe putra sing jenenge Al-Qasim, duwe putra sing jenenge Abdullah, siapa panggilannya Abdullah, kapan meninggalnya Abdullah, bagaimana dengan kisahnya Zainab, anak kedua Rasulullah, yang mempunyai kisah yang sangat dahsyat dalam satu kehidupan, bagaimana menantunya Rasulullah memerangi Rasulullah, itu bagaimana kisahnya? Heroiknya pejuang-pejuang itu gak dikenal, tapi malah memahami hal-hal yang di masih kecil itu. Saya rasa tidak masuk pada ranah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mari yang pertama kita kenalkan Islam yang benar-benar, supaya kita melangkah itu lebih baik. Anak-anak kita mari ini dulu mengenalkan Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil yang benar. Karena kalau tidak nanti bisa tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman kita, menjadikan kita tetap istiqomah di jalannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.